Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilistia Syilfa Hadining Tias akan menjelaskan tentang makna Instagram terhadap kreativitas mahasiswa Bina Sarana Informatika. Yang pertama adalah latar belakang. Pemanfaatan teknologi komunikasi yang paling lumrah saat ini adalah telepon genggam atau handphone. Handphone berkembang mengikuti zaman sehingga menjadi smartphone atau ponsel pintar dengan berbagai macam aplikasi penunjang di dalamnya. Beragamnya aplikasi handphone termasuk di dalamnya adalah Instagram. Instagram adalah salah satu aplikasi yang paling laris digunakan. Dalam sehari, orang-orang melalui Instagram mampu mengupload atau membagikan foto yang dimiliki hingga lebih dari 60 juta foto. Salah satu subjek yang menggunakan Instagram mengungkapkan alasan mengapa menggunakan Instagram. Ia pun menjawab, tempat untuk menemukan wawasan. Tak heran jika saat ini manusia masuk dalam era information society. Pemaknaan pada Instagram tidak terbatas pada foto saja. Nama akun pun memiliki pemaknaan tersendiri bagi pemiliknya, seperti pergantian nama akun yang mana bertujuan untuk menunjukkan ciri dan memberikan penegasan. Rumusan masalah. Bagaimana makna Instagram terhadap kreativitas diri mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika? Tujuan peneliti. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan makna Instagram terhadap kreativitas diri mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko Dian Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari penelitian yang kita buat. Adapun manfaatnya yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai kreativitas diri pada pengguna Instagram dari pendekatan fenomenologi. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pembaca. Untuk pembaca ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai berkembangnya diri kreatif suatu individu yang bernaung pada individu yang menggunakan Instagram. Kemudian yang kedua yaitu peneliti. Untuk peneliti ini harus mampu memahami kehidupan masa kini, menghargai pemaknaan pada suatu hal, lebih teliti dalam menganalisis, dan mampu menerapkan pemaknaan psikologis pada kehidupan. Kemudian yang terakhir yaitu subjek. Subjek ini harus memberi motivasi pada mereka agar terus mengembangkan harapan-harapan positif yang dimiliki para pengguna Instagram. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih itu Instagram. Definisi Instagram menurut CEO sekaligus co-founder dari Instagram Kevin Systrom, a community of more than 300 million who capture and share the world's moment on the surface. Instagram merupakan jejaring sosial yang mengedepankan foto sebagai fitur utama yang dilengkapi filter digital dan sebagai sarana mengabadikan momentum penggunanya. Nama saya Dita Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang terdapat dalam Instagram. Jadi Instagram itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama itu mengambil foto melalui Instagram. Jadi nggak hanya upload foto ke Instagram, tetapi user juga bisa mengambil foto dari Instagram. Terus yang kedua itu ada menerapkan filter digital, mulai dari pengeditan hingga memberikan keterangan pada foto. Jadi di Instagram juga tuh nggak hanya upload foto udah gitu aja, enggak, tapi si user juga punya pilihan untuk menambahkan filter atau menambahkan caption atau keterangannya. Terus yang ketiga itu ada share atau berbagi. Jadi misalkan sekali upload di Instagram itu bisa dibagikan ke jejaring sosial media lainnya seperti Facebook dan Twitter dan lain-lain. Terus selanjutnya itu kreativitas. Instagram merupakan wujud representatif dari masyarakat informasi di mana menampilkan foto sebagai bagian dari pengabdian sebuah momentum. Dalam serangkaian studi kreatif foto, erat kaitannya dengan kreativitas. Jika foto sendiri memang telah dikatakan syarat akan proses kreatif,
Tentunya ada atribut yang dapat mewakili sesuatu. Yang selanjutnya itu ada definisi dari kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan membuat sesuatu yang baru dan original yang memiliki hasil istimewa guna memenuhi kebutuhan hidup. Nama saya Mayasari Sihombing. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian, kerangka penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan fenomenologi memungkinkan untuk mengetahui esensi makna diri kreatif pada pengguna Instagram agar dapat fokus pada diri pengguna Instagram tanpa tercampuri opini atau prasangka sebelumnya. Yang kedua, dengan menggunakan metodologi kualitatif, diharapkan dapat mengungkap pergerakan sosial masyarakat informasi, tepatnya pengguna Instagram melalui pemaknaan diri kreatif. Yang ketiga, pentingnya latar alami guna mengungkap makna diri kreatif pada pengguna Instagram yang benar-benar dialami subjek yang tak lepas dari keseharian serta lingkungannya. Yang keempat dan yang terakhir, dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembang konsep, yakni menangkap sedekat mungkin bagaimana makna diri kreatif dialami subjek dalam konteks Instagram. Assalamualaikum, nama saya Dede Mukhtar. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek penelitian. Subjek penelitian memiliki 3 syarat, yaitu syarat pertama memiliki akun Instagram, dan syarat kedua pengguna aktif, dan syarat ketiga itu mahasiswa BSI. Selanjutnya, subjek sumber data. Sumber data memiliki 2 dokumen. Untuk dokumen pertama, dokumen tertulis berupa hasil kuesioner dengan subjek melalui Google Form. Dan yang kedua, dokumen tidak tertulis, hasil dari pengamatan foto dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data memiliki 3, yaitu yang pertama observasi, menggunakan observasi partisipasi pasif. Yang kedua kuesioner terpilih menjadi alat penggalian data. Yang ketiga dokumen pengumpulan dokumen, foto dan video. Kenalkan, nama saya Christina Desi Retnosum, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis data. Yang pertama, melalui observasi awal mengikuti akun Instagram subjek dan kuesioner. Yang kedua, mengatur dan mengindekskan data. Yang ketiga, membuat inisial bagi subjek. Yang keempat, membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data. Yang kelima, membangun teori kreativitas diri dan menggabungkan pengetahuan yang sebelumnya. Yang keenam, pembuatan kesimpulan dan penulisan laporan berupa deskripsi dan eksplanasi dilengkapi. Saya Dini Nur Aulia di sini akan menjelaskan hasil penelitian kami yang mana menghasilkan 4 poin utama. Yang pertama adalah dari pemikiran. Dari pemikiran sendiri ada 3 bagian. Yang pertama, persepsi foto. Subjek memberikan pemaknaan yang lebih terhadap foto yang memiliki unsur ketertarikan suatu hal dalam keseluruhan foto yang diunggah. Yang kedua adalah konsep foto. Konsep foto meliputi pengeditan mulai dari gambar profil akun berlanjut pada setiap gambar yang diunggah di laman Instagramnya. Hal ini dipikirkan secara matang demi menjaga keutuhan konsep yang subjek ciptakan dan pastinya tujuan yang ingin subjek capai pada konsep tersebut. Yang ketiga adalah konsep pengeditan.
Pengeditan dalam Instagram tak terbatas hanya dari sisi foto yang diunggah saja. Banyak aspek yang harus dihidupkan, diantaranya pengeditan nama akun, pengeditan biodata, pengeditan foto profil, belum lagi keseluruhan dari tampilan Instagram yang dimiliki. Ini membuktikan bahwa konsep pengeditan memang dipikirkan secara matang oleh subjek hingga mampu membuat suatu keutuhan yang tak dapat terpisahkan pada diri subjek. Perkenalkan, nama saya Meltiana Tambah. Di sini saya akan membahas mengenai hasil penelitian yang nomor 2, yaitu emosi. Dalam emosi, kita pasti sering mengalami perubahan perasaan. Di sini kita akan membahas mengenai perubahan perasaan dalam foto yang menurut subjek bermakna emosi adalah foto yang dapat memberikan perasaan positif. Kita subjek melakukan proses pengeditan. 2. Momentum. Tak berhenti hanya pada fase pengeditan yang mempengaruhi perasaan subjek. Momen ketika pengambilan foto pun juga dirasakan subjek mengenai pada emosinya. Momentum itulah yang membawa pengguna pada kenang kebersamaan dalam foto yang telah terabadikan hingga menimbulkan perasaan bahagia pada saat melihat dan mengingat kenangan yang ada dalam foto. Perasaan yang demikian disebut sebagai perasaan yang bersangkutan dengan masa lampau. Saya akan menjelaskan yang ketiga, kontrol. Pada pengguna Instagram, pemaknaan kontrol diperoleh melalui prinsip anti-plagiasi, penyesuaian mood, dan juga proyeksi. Ketika makna kontrol digali pada masing-masing pengguna, pemaknaan dari beberapa aspek muncul pada masing-masing pengguna. Yang pertama, pengguna memaknai kontrol sebagai prinsip melalui sikap anti-plagiasi yang harus ditaati dan juga sebuah kedinamisan yang membutuhkan penyesuaian. Yang kedua, pengguna memaknai kontrol sebagai bagian dari kedinamisan melalui unsur penyesuaian, kemudian stimulus yang melahirkan harapan, dan juga mood sebagai penggerak utama. Nama saya Anti Sutisna. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang makna Instagram terhadap kreativitas mahasiswa Bina Sarana Informatika, yaitu cara kerja. Ada 4 cara kerja pengguna Instagram, yaitu dari mulai persiapan, role, mood, mode pengeditan, hingga timing. Bagi subjek, cara kerja sebagai proses yang dimulai dari persiapan, role, mode sebagai penuntun, pengeditan mulai dari profil hingga keseluruhan bagian serta waktu khusus yang menyesuaikan foto yang diunggah dari seluruh bagian. Harus dikemas secara selaras. Keselarasan menjadi makna atas cara kerja subjek dalam Instagram. Kesimpulan, pemaknaan dan dinamika diri pada pengguna Instagram diperoleh melalui 4 komponen tersebut berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Dinamika atas keempat komponen tersebut ditarik kembali berdasar subjek dan memunculkan variasi makna di dalamnya. Untuk menarik benang merah pada satu makna dilakukan beberapa analisis yang kemudian menghasilkan kreativitas diri itu sendiri. Alhasil, makna kreativitas diri pada pengguna Instagram adalah suatu ciri khas yang muncul atas sebuah pemikiran yang melahirkan perilaku dan berimbas pada perasaan individu, kemudian dikontrol dalam sebuah kedinamikaan yang memerlukan keselarasan dalam cara kerjanya.